Halo semuanya, hampir tiap minggu kita dihadapin sama keputusan-keputusan wasit yang bikin emosi. Tapi apa memang keputusannya salah? Terus kayak gimana nih yang benar? Nah, semuanya bakal aku bahas di sini. Selamat datang di Rule and Culture barengan sama aku, Kani Raras. Ketika pelanggaran terjadi di kotak penalti, pasti wasit bakalan ngasih pelanggaran. Dan hukumannya adalah tendangan penalti. Sebenarnya belum tentu gol sih, tapi kebanyakan pasti masuk ke gawang. Karena penalti ini adalah peluang emas buat nyetak gol. Jadi hari ini aku bakal ngebahas soal tendangan penalti. Kalau misalkan kamu penasaran, simak baik-baik ya. Jadi penalti adalah tendangan langsung yang berjarak 12 yard atau 11 meter dari gawang tanpa adanya pagar betis di antara bola dan juga gawang. Nah, biasanya penalti dapat diberikan wasit saat pertandingan berlangsung atau dikasih buat penentuan siapa tim yang menang setelah 2 kali 45 menit atau setelah 2 kali extra time. Nah, kamu tahu nggak? Sebenarnya kapan sih penalti itu dicetuskan? Terus gimana nih perkembangan penalti sampai sekarang? Pada 1890, William McCrum, kiper Milford Football Club, sekaligus anggota dari Irish Football Association, mengusulkan penalti langsung ke IVEP. William ini udah jengah, soalnya kebanyakan pemain pasti berbuat curang atau melakukan pelanggaran keras ketika gawang tim yang diserang mulai terancam. Lalu, menurut William, wasit tidak memberikan hukuman yang tepat ketika pelanggaran di depan gawang. Dia ngusulin nih, kalau ada pemain yang dilanggar atau dicurangi di depan gawang musuh yang berjarak 11 meter dari gawang, maka pemain yang dilanggar tersebut berhak mendapatkan penalti yang berjarak 11 meter dari gawang lawan dengan titik tendangan dimanapun. Serta semua pemain harus berada di belakang pemain yang mengambil tendangan tersebut. Kenapa nih? Kok bebas ambil penalti di titik manapun? Soalnya, dulu kotak penalti baru diaplikasikan sekitar tahun 1900-an. Banyak perdebatan di tengah diskusi tentang persetujuan aturan penalti ini. Untungnya, di tengah-tengah perdebatan itu, William dapat bukti yang cukup kuat nih. Kenapa aturan penalti ini harus segera disahkan? Yang pertama terjadi ketika Piala Skotlandia antara East Stirlingshire dan juga Heart of Midlothian. Ketika Jimmy Adams, pemain Midlothian, meninju bola di gawangnya untuk mencegah gol, tapi wasit nggak bisa memberikan hukuman yang tepat saat itu. Nah, yang kedua itu waktu Piala FA antara Notts County dan juga Stoke City. Lagi-lagi, demi mencegah gol, pemain Notts County harus menghalaunya dengan tangan di depan gawang dan wasit nggak bisa memberikan hukuman yang tepat. Nah, kejadian tadi cukup membuat usulan William jadi lebih kuat nih. Akhirnya, IVEP menyetujui usulannya pada tanggal 2 Juni 1891. Aturan penalti saat itu adalah 1. Pemain yang dilanggar di depan gawang lawan berjarak 11 meter berhak mendapatkan tendangan penalti di titik manapun asalkan jaraknya tetap 11 meter. 2. Pemain bebas mau nendang ke arah manapun. 3. Nggak ada larangan kalau pemain ingin menggiring bola terlebih dahulu dari titik penalti. 4. Pemain lawan harus berada di belakang pemain yang mengambil tendangan tersebut dengan jarak 5,5 meter. 5. Kiper boleh maju sejauh 5,5 meter dari gawangnya. Nah, setelah 4 hari pengesahan aturan tersebut, James McCluggage menjadi pemain sepak bola pertama yang mengeksekusi penalti dalam pertandingan antara Royal Albert melawan Airdrieonians. Dalam penalti tersebut, dia mengantarkan Royal Albert menjuarai Airdrie Charity Cup dengan kemenangan 2-0. Dan gak jauh dari itu, English Football League juga baru digulirkan dan menahbiskan Billy Heath untuk menjadi penendang penalti pertama kali dalam gelaran kompetisi resmi. Billy yang waktu itu membela Wolverhampton Wanderers sukses mengeksekusi penalti dengan baik dan membantu timnya membantai Accrington dengan skor 5-0 di Stadion Molineux. Sejak saat itu, penalti dan juga peraturannya terus berkembang sampai sekarang. Seiring berjalannya waktu, bahkan pemain juga menciptakan gaya-gaya unik nih waktu mereka mengeksekusi penalti. Contoh pertama nih, ada Antonin Panenka. Antonin mempraktekkan tendangan penalti dengan cara mencungkil bola yang kita kenal dengan sebutan Panenka sampai saat ini. Penalti itu pertama kali dieksekusi waktu dia menjadi penentu kemenangan Cekoslovakia dalam adu penalti melawan Jerman Barat pada final Piala Eropa 1976. Nggak cuma Antonin aja nih, Johan Cruyff juga menciptakan stylenya sendiri. Style tersebut dia lakukan pertama kali pada tahun 1982 ketika Ajax, tim yang dia bela, melawan Helmond Sport. Hingga saat ini, Cruyff style sudah digunakan beberapa pemain seperti Messi dan juga Suarez. Lalu ada Pires dan juga Henry, namun sayangnya mereka gagal waktu melakukan style tersebut.
Sampai saat ini pemain-pemain sepak bola masih terus mengembangkan gaya penaltinya masing-masing. Beberapa di antaranya nih, ada Neymar, ada Pogba, Ronaldo, dan juga Jorginho. Selain untuk unjuk gigi, dengan gaya yang unik, mereka bisa jadi pemain yang dikenang sepanjang masa. Contohnya kayak tadi nih, kayak Panenka dan juga Cruyff style. Nah, jadi gimana nih? Udah cukup jelas belum apa yang aku jelasin barusan? Kalau misalkan belum, coba kamu komen di bawah nih, mana kira-kira yang belum jelas? Kamu juga boleh komen kira-kira enaknya di episode selanjutnya aku bahas tentang apa. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dadah!